Strong in love. MGB man. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tapi saya terlambat, macet dari Tangerang. Bersyukur hari ini hari yang luar biasa ya. Saya dihubungin dengan Pak Hendra, diminta kesaksian. Saya bersyukur kita bisa bersaksi di sini juga. Untuk bapak-bapak juga ngasih kesempatan kami ya. Untuk saya pertama-tama akan kenalkan, nama saya Agus Budi Utomo. Saya dari regional Banten ya. Saya terakhir jabat pernah Ardi di Banten dan sekarang baru membuka chapter baru, yaitu namanya chapter senior Gading Serpong, Banten, usia 55 tahun ke atas. Situ. Dengan saya di situ, saya jadi vice president aja. Ada teman lagi Pak Joyo yang kami dorong untuk jadi presiden chapternya. Saya masih muda, usia baru 62 tahun. Istri 1, anak 2, cucu 1. Ya, kami bersyukur hari ini saya mau menyaksikan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya lahir di Jawa Tengah, di kampung namanya Lasem Rembang. Siapa yang tahu Lasem Rembang? Oh, tahu ya. Saya dari sana, saya pertama kali merantau tahun 84 ke Jakarta dengan modal yang sangat pas-pasan dan tidak terpikir apapun. Dan terpapi saya ke koko saya sudah merantau ke Jakarta dulu dengan modal S3 SD, SMP, SMA. Tidak punya apa-apa, tidak punya skill, saya ngikut saja. Saya pertama kerja di Pasar Baru, jadi jaga counter, akhirnya naik jadi kasir, tapi tidak tahan dengan pola kerjanya sampai malam. Saya akhirnya ngelamar di perusahaan, di pabrik, dapat di Tangerang. Kisah hidup saya mulai dari Tangerang, dari teman kerjaan diajak untuk ke gereja. Saya ditangkap Tuhan di sana. Saya di gereja aktif kira-kira dari tahun 86-87. Saya aktif di gereja, akhirnya saya jadi pengurus gereja kaum muda, yaitu tim besuk. Akhirnya saya ketemu istri saya di sana. Istri saya diajak teman kuliahnya ke gereja, dulunya budak, ngalamin kecelakaan, saya tengokin karena tim besuk. Lama-lama yang itu namanya bahasa Prancisnya woting trisno saka kulino. Dan saya merit juga dengan modal yang sangat minim. Bahkan saya bilang koko saya, saya sudah punya pacar nih. Gimana kalau saya mau terusin, kamu kasih makan apa katanya. Aduh, saya gak berani ngomong lagi. Tapi teman gereja saya support, kakak senior saya gereja support. Udah Gus, kalau kamu mau nanti saya lamarin kan gitu. Lamarin, dipinjemin mobil untuk kita jalan aja. Dan istri saya termasuk istri yang luar biasa. Dia bilang, ya udah kita sama-sama kerja. Mulai dari dasar, saudaraku. Dan sejak merit kira-kira sebelum merit 86-87, saya kenal full gospel. Saya diajak teman saya yang namanya Tangerang Chapter. Tangerang Chapter itu waktu itu pernah didatengin oleh Pak Handoyo Gunawan, betul. Dan lain-lain ya. Waktu itu presiden chapternya Dr. Gunardi. Kalau pernah dengar, Dr. Gunardi, Pak Ilyas, Pak James Slamet. Terus
saya waktu itu masih sangat muda ya, cuman ngangkat-ngangkat sound system, kami cuman jaga-jaga sedikit, nggak tahu apa-apa. Saya cuma ngomong luar biasa ya, full gospel ini. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Berjalannya waktu, saya tahun 88 menikah. Dan setelah menikah, saya masih full gospel tapi sebagai usher dan bawa-bawa peralatan saja. Berjalannya waktu, saya kira-kira tahun 2005 ya. Saya di gereja kenal sama Pak Arman. Kenal aja Pak Arman Setiadi, almarhum. Saya dikenalkan oleh beliau full gospel di Lipo Karawaci chapter. Karena saya waktu itu rumah saya kebetulan pindah di Lipo Karawaci. Ya, di Palem Semi rumah saya diajak. Setahun berikutnya, saya agak didorong untuk jadi presiden chapter. Saya jadi presiden chapter 2 periode, jadi field rep 2 periode. Di situ saya belajar banyak dengan full gospel ini. Tentang visi misi, tentang apa itu full gospel, tentang semua ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala suka dukanya ya. Dan akhirnya saya aktif di situ ya. Aktif di situ. Jadi presiden chapter, jadi field rep, terus. Dan saya ngajak orang-orang yang sampai sekarang di Banten luar biasa. Namanya ada Gifran Priyatna, ada Abeng, ada Yudi, ada Pak Tatang, itu saya ngajak semua. Anak-anak muda saya ajakin, saya mentorin. Akhirnya sekarang ada yang jadi Vice Regional Banten, ada yang jadi Ardi, banyak sekali. Saya bersyukur akhirnya saya membentuk yang namanya chapter senior. Karena kami punya kerinduan kadang-kadang usia 55 tahun ke atas condong mundur, tidak mau join lagi. Jalannya waktu, saya pernah karena saya waktu itu pernah istilahnya aktif di gereja. Aktif di gereja ya, saya pegang komsel, pegang apa. Tapi akhirnya kami ditarik lagi sama Banten. Saya diajak pertemuan dan dia bilang, Pak Agus pegang Ardi gitu. Waktu sebelum COVID. Kami ikut bina, tapi bersyukur akhirnya saya bisa delegasikan yang lain. Saya pegang yang namanya chapter senior ini. Saudaraku dan teman-temanku yang baik hari ini, saya bersyukur kenal Tuhan Yesus dan saya juga termasuk produk dari full gospel. Saya bersyukur saya jadi bisa mengenal rencana Tuhan yang secara luar biasa. Hidupku kenal Tuhan bukannya langsung mulus saudaraku, penuh dengan perjuangan. Karena dari dasar. Tapi setelah kita tengok ke belakang, Tuhan Yesus luar biasa. Dengan modal S3 ini, sampai sekarang anak saya yang besar namanya David, lulus S2. Sudah kerja manajer muda di Sinarmas. Anak yang satu saya yang perempuan masih kuliah di UPH. Saya bersyukur. Kalau teman-teman saya lihat, teman-teman biasa gitu, kamu sukses Gus. Enggak, ini berkat dari Tuhan Yesus saya gitu. Ini semua anugerahnya. Saya kalau beli sesuatu, mobil, nggak pernah kredit saudaraku. Saya saksikan, bukan sombong ya, ada 2 saya tidak pernah kredit. Cuman rumah, ruko, kredit sedikit. Ya. Tapi semua ini saya katakan berkat dari Tuhan. Ya, saya sekarang kerjanya di insurans, masih aktif di insurans kerugian ya, general. Tapi condong so-so aja, nggak terlalu seperti dulu ya. Dulu saya di AIA lebih strong ya, lebih agresif. Tapi sekarang sudah usia, saya pikir nggak usah. Saudaraku, berkat dari Tuhan. Dan setelah saya tengok ke belakang, hidup saya memang saya jaga saudaraku.
untuk kekudusan saya. Saya kalau di kantor, maaf ya, kalau ada cewek, ada teman-teman perempuan yang bilang, Pak Agus yuk makan bareng. Saya nggak tahu, dari dulu saya mengatakan, kalau cuma berduaan saya nggak mau. Tapi setelah baca-baca buku, itu bisa jatuh. Saya selalu ngomong, enggak lah nanti aja, saya belum lapar. Nanti ya, ada teman-teman yang lain saya baru mau makan. Bukan apa-apa, tapi bukannya saya pede atau saya GR, enggak. Tapi saya enggak mau, saya takut. Dan saya juga berpikir bahwa hidup ini harus mengandalkan dia sepenuhnya. Hidup saya melalui dari dasar, saudara. Saya pernah masuk dari, pertama kali saya masuk di insurans, yang pertama kali tahun 89. Itu masih bagus sekali. Saya melalui naik motor, saudaraku. Door to door. Ke toko-toko. Tapi puji Tuhan, di tempat provisi ini, saya dipakai Tuhan. Berapa kali tembus, jadi champion, dapat trip luar negeri, banyak sekali. Dan saya bersyukur hidup saya selalu diberkati dalam pimpinan Tuhan. Dalam arti bukannya materi, saudaraku ya. Materi itu bonus, amin. Keselamatan dari Tuhan yang utama. Itu cuma bonus, tidak ada apa-apanya. Apalagi setelah saya juga sering ketemu sama orang-orang yang the have ya. Uang mungkin udah puluhan miliar atau ratusan miliar. Selalu ngomong, hidupku biasa-biasa bagus. Pusing kayak gitu, pusing. Saudaraku, hidup beserta Tuhan. Kebahagiaan sejati kita dapatkan. Beserta Tuhan, harapan pasti ada. Ya. Jadi hidup kita harus mengandalkan Tuhan sesungguhnya. Kita selalu berdoa. Dan dalam perjalanan hidup saya ya saudaraku, naik motor, kerja, yang waktu di pabrik, jadi kolektor, jadi admin. Pernah jatuh dari motor, bukan 1-2 kali, sering ya, sering ya. Tapi kita selalu, kalau bahasa Jawanya gondelin Tuhan. Saya tidak mau melepaskan Tuhan. Hidup saya juga harus berkenan pada Tuhan. Saya tidak pernah modal apa-apa. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, hidup kita melayani Tuhan. Juga hidup kita harus layak untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saya pikir hidup kita ini adalah kesaksian yang lebih lagi baik daripada tindakan ucapan, tindakan apapun adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terus kita juga hubungan keluarga harus baik, harus harmonis. Ya kalau kita sama suami istri, kalau ada teman yang ngomong, Pak Agus sabar ya gak berantem, gak pernah berantem, ada lah, pasti berantem ada lah, nama hidup. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga, kita harus punya kasih yang sungguh-sungguh, yang bisa memberi hal yang baik untuk keluarga kita. Amin. Kita harus bersyukur dan kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, cuman Tuhan saja yang bisa memuliakan nama Tuhan. Lagi sebentar ya. Saya mau tutup dengan pujian ya. Pujian ini biar ngikutin aja bro ya. Ngikutin saya aja. Ini babnya saya nggak bisa nyanyi, tapi saya pengen nyanyi. Cuma satu lagu singkat aja. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, amanya kau ajaib bagiku. Sama-sama. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi. Selamanya kau hebat bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati.